Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum, melek hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel SHMK, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari 2026 atau bisa kita sebut dengan nama atau istilah KUHP baru. Channel SHMK, channel yang membahas pasal demi pasal KUHP baru beserta penjelasannya. Saat ini kita pada video yang ke-192. Kita akan membahas pasal 392 KUHP baru. Kita masih berkutat pada dunia palsu memalsu. Seperti pada video yang ke-191, bedanya di video yang ke-192 dan kita membahas pasal 392 ini yang dipalsu adalah akta autentik dan lain-lainnya. Maksudnya lain-lainnya karena ini cukup banyak. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan bunyi pasal 392 KUHP baru. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap huruf A, akta autentik. Nah, akta autentik ini berbedanya surat dengan akta autentik. Kalau surat itu bisa ditulis dengan tangan, dengan mesin ketik, dengan komputer, itu surat. Tapi kalau akta autentik ini adalah pejabat-pejabat yang mengeluarkan akta, juga ada tulisannya akta jual beli ya. Ini terkait dengan notaris. Nah, ini adalah memalsu surat akta autentik. Akta autentik berarti surat, akta jual beli, kemudian akta kelahiran, kemudian akta pembuatan perusahaan, itu juga akta. Kemudian akta apa lagi? Akta jual beli, akta kelahiran, akta nikah. Seperti itu. Itu huruf ayat 1 huruf A contohnya. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum. Jadi negara itu mengeluarkan surat utang seolah-olah, bukan seolah-olah, negara itu bisa mengeluarkan surat utang kepada A, misalnya si A bos besar atau miliarder atau kamu ini pinjam uangnya dulu untuk kebutuhan negara, maka negara mengeluarkan. Nah ini kan, nah ini dipalsu oleh yang bersangkutan sehingga seolah-olah orang yang memalsu ini adalah orang yang memiliki piutang terhadap negara, maka suratnya atau diskonto ini tolonglah. Ini negara punya utang ke saya 2 triliun, tolong saya diskontokan, saya lagi butuh uang, didiskonto menjadi 1 triliun, dibelilah oleh dia, kan gitu kan. Itu contohnya seperti itu. Saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan. Saham, kertas saham. Saham itu kan katakanlah PT bla 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 TBK, kemudian dia mengeluarkan saham, maka 1 lembar dihargai 5.000 kan gitu kan. Waduh, nyetak banyak-banyak, sahamnya palsu kan. Begitu dibeli ternyata dia tidak masuk, ini sahamnya palsu. Anda tidak memiliki PT ini ya, contohnya seperti itu. Talon atau tanda bukti dividen, tanda bukti bunga ya ini ya. Tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam huruf B, huruf C. Nah, jadi kan tadi kan ada surat utang. Kemudian kalau saham kan ada dividen, ada bunganya. Nah, dia memalsu talon atau tanda bukti dividen itu. Kemudian huruf E, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan. Surat keterangan mengenai hak atas tanah. Ini macam-macam kalau surat keterangan mengenai hak atas tanah. Kalau saat ini jelas adanya adalah sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat yang lain. Kalau zaman dulu ada yang namanya letter B, letter C, letter D, petuk. Ada juga
ada juga satu dokumen, saya lupa namanya, tapi kayak hampir mirip sertifikat, tapi bukan sertifikat, ada zaman dulu itu. Tapi yang lazim adalah letter C, letter B, letter C, dan petuk. Nah, ini surat tanah zaman dulu. Namun keabsahannya lebih tinggi kalau SHM. Dan untuk yang letter C, terakhir dibuat itu pada tahun 1982. Kalau tidak juga pada tahun 1984 itu terakhir. Setelah itu tidak diterbitkan lagi letter C. Jadi kalau ada letter C, kemudian dibuat pada tahun 1990, itu dipastikan bisa palsu karena tidak boleh lagi menerbitkan itu. Nah, kemudian surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini tidak terhingga. Nanti mungkin ada suatu peraturan yang menentukan bahwa surat jenis bla 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 adalah termasuk surat berharga. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama. Nah, jadi begini, pada saat membuat dan kemudian menggunakan, unsurnya adalah tidak harus adanya korban yang dirugikan, tidak harus, karena unsur pasal ini dapat menimbulkan kerugian. Sehingga pada saat digunakan, itu sudah memenuhi unsur pasal, walaupun kerugian secara material belum ada. Contoh, Pak, Ibu, ini posisi saya punya surat, saya punya tanah di sana, ini buktinya SHM-nya, kan gitu. Ini buktinya SHM-nya. SHM ini ditawarkan, bla 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 bla, sudah ditawarkan kepada si Pak Paiman misalnya kan. Ini Pak Paiman, saya punya sertifikat ini kan, tolong dibeli. Ini udah, tapi sertifikat itu palsu. Setelah terjadi omong-omongan, SHM ini palsu, sudah diterima dan ayo kita cek ke sana. Ternyata tanahnya jelas bukan milik yang SHM ini kan. Nah, walaupun si Pak Paiman itu belum membayari tanah itu, si A ini sudah terjerat oleh pasal 392. Sebab di sini hanya ada frasa kata dapat menimbulkan kerugian, bukan telah menimbulkan kerugian. Jadi walaupun Pak Paiman belum jadi membayar, walaupun Pak Paiman belum menderita kerugian, si A yang menggunakan surat tanah palsu tadi sudah bisa dihukum. Dan dalam hal ini termasuk akta otentik, maka ancaman hukumannya adalah 8 tahun. Cukup tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-192 membahas pasal 392 KUHP baru. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ada kekurangan saya berikan kritik dan saran yang membangun melalui kolom komentar yang ada di bawah video channel SHMK. Dan ikuti terus dari awal sampai akhir, jangan skip agar tidak gagal paham. Nyalakan notifikasi, subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.